فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan pembahasan dari nahwu. Masuk ke muka surat, yaitu apa? Di pertengahan muka surat 35. Baik. Setelah kita mendapatkan alamat untuk fi'il mudhari dan fi'il madhi, nah sekarang al-qismur rabi', jenis yang keempat dari alamat-alamat fi'il, alamatun khassatun bi fi'lil amr. Alamat yang khusus untuk fi'il amr. Lam yadkuril mu'allifu rahimahullah alamata fi'lil amr. Si penulis rahimahullah belum menyebutkan alamat fi'il amr. Mungkin lupa atau bagaimana, tapi enggak apa, kita lengkapi. Sebagaimana di dalam kitab-kitab syarah yang lebih tebal, dilengkapi di situ. Menyebutkan alamat fi'il amr. Wa fi'lul amri yu'raf. Fi'il amr itu diketahui bijam'in, dengan menggabungkan bainad dalalati ala tolab, antara penunjukan adanya tuntutan fi'il amr, perintah atau permintaan atau doa misalkan, wa qabulihi ya al muannasah al mukhatabah, dan bahwasanya fi'il tadi menerima ya muannas al mukhatabah, menerima apa? Huruf ya yang menunjukkan wanita yang diajak bicara, Tayyib. Misaluhul awal, contoh pertama, lihat baik-baik fi'il amr di sini. Qaulullah ta'ala, summa kuli min kullis samarati fasluki subula rabbiki dzulula. Langsung ada dua contoh di sini. Lihat di sini, summa kuli, kemudian makanlah olehmu. Ini siapa yang diajak bicara? Yaitu, lihat ini surat apa? Surat apa ini? Iya, berarti yang diajak bicara siapa? Yang diajak bicara siapa? Nahl. Iya, lebah. Lebah diajak bicara di situ. Allah mengajak bicara lebah, yaitu memberikan taufik memberikan ilham kepada lebah. Makanlah, kuli. Lihat ini ada ya, menunjukkan kaf dengan lam di sini adalah fi'il amr. Makanlah. Min kullis samarat, dari semua buah-buahan. Baik. Apakah lebah makan durian? Maksudnya adalah apa? Bagian dari apa? Bunganya itu tentunya. Kecuali kalau duriannya terbuka, memang apa? Dia akan menghidu yang manis-manis, dia akan menyerap yang manis-manis itu. Fasluki, kemudian tempuhlah, usluk yaitu tempuhlah. Subula rabbik, jalan-jalan dari Rabbmu, yaitu jalan yang Allah Ta'ala tetapkan untuk lebah. Zulula, dengan mudah. Zulul di sini artinya mudah. Bagaimana? Ini memang tanda kekuasaan Allah. Betul-betul Allah itu ada. Tayyib. Lebah disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Miftah Daris Sa'adah. Dia mampu untuk terbang berkilo-kilometer. Tapi nanti mampu kembali ke sarangnya. Padahal tak ada GPS. Nggak ada kan ibu-ibu GPS bagi tahu lebah. Belok kiri, 400 meter, belok kanan. Tak ada, dia tak punya GPS. Dia tak punya handphone lebah tuh. Tapi gimana dia tahu? Ini memang taufik dari Allah. Diberi kemampuan untuk mengindra, menghidu, jalan berkilo-kilometer, dia tahu nanti belok kanan bila, belok kiri bila, dia tahu ya. Dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Kalau tak salah Anda dapatkan di situ. Kalau tidak berarti apa? Dalam kitab satu lagi yaitu Syifaul Alil. Ada 3 kitab Ibnul Qayyim membicarakan masalah hewan-hewan, masalah apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Yang pertama adalah Miftah Daris Sa'adah, yang kedua Syifaul Alil, yang ketiga kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Banyak bicara tentang makhluk-makhluk di alam semesta ini, ya. Hak, ini tulisannya hak nahal. Kalau pakai hak nahala artinya adalah apa? Mengambil air, mendatangi ilmu, ya. Tibyan fi Aqsamil Quran.
banyak membahas masalah tanda kekuasaan Allah di alam semesta, keajaiban-keajaiban di alam semesta. Ini sudah pernah Anda tulis dalam kitab khusus jawaban untuk apa? Singapura itu. Ya, di antaranya masalah lebah ini. Baik. Tak ada lebah yang malah sengaja makan apa, menghisap darah atau makan beras, tak ada. Tapi dia diberi taufik oleh Allah untuk mencari bunga-bunga, mencari sesuatu yang manis dan seterusnya. Dan menempuh jalan yang jauh untuk nanti kembali lagi. Nah, mana sisi pendalilannya ini? Fahatanil kalimatan, dua kalimah ini, kuli wa usluki min af'alil amr, termasuk dari fi'il amr. Gimana kita tahu dia fi'il amr? Li'annahuma, karena kedua-duanya tadullani ala tolab, sama-sama menunjukkan kepada tuntutan. Yang pertama menuntut apa? Al-akal, diperintah untuk makan. Yang kedua wassuluk, yaitu menempuh perjalanan. Yang kedua apa tandanya? Walidukhuli ya, masuknya ya itu. Kuli, usluki. Ya dipanggil apa? Ya al-mu'annasah, menunjukkan perempuan. Al-mukhatabah, yang diajak bicara. Alaihima, masuk kepada apa? Masuk pada lafadz tadi, lafadz kul dan usluk. Menunjukkan kuli dan usluki, memang ini adalah fi'il amr. Seandainya ya-nya dihapus boleh tak? Boleh saja, menunjukkan yang diajak bicara adalah laki-laki. Kul, makanlah olehmu, misalkan. Usluk, tempuhlah jalan ini, misalkan. Tayyib. Contoh yang lain, wa misaluhu tsani, contoh kedua, qaulullah ta'ala fakuli washrabi wa qarri aina. Wah, langsung ada 3 contoh di situ. Dalam Quran alhamdulillah banyak contoh. Contoh yang membantu kita untuk memahami nahwu. Fakuli, apa maknanya kira-kira ya fakuli? Ya, maka makanlah olehmu. Washrobi, apa arti washrobi? Dan minumlah olehmu. Wa qarri aina, apa arti qarri aina? Oh, sih bukan seperti itu caranya. Gimana? Yaitu apa? Tentramkan jiwamu. Yaitu jangan engkau bersedih hati. Siapa yang diajak bicara ini? Siapa yang diajak bicara ini? Maryam. Iya, Maryam. Ya? Qori, tentramkan. Dari apa? Qurratu ain, yaitu ketentraman jiwa. Kenapa jiwa ditulis di sini ain? Maksudnya kalau jiwanya tenang, maka matanya juga akan sejuk. Korsi asalnya sejuk. Tapi maksudnya adalah tentramkan jiwamu. Oh iya. Di sini ada tiga perintah, langsung ada 3 fi'il amr. Kita lihat fa hadhil kalimat, maka kalimah-kalimah ini kuli washrabi wa qarri min af'alil amr, termasuk dari fi'il amr. Li'annaha tadulu ala tolab, karena semuanya menunjukkan pada tuntutan. Tuntutan apa? Al-akal wasyurub wal qaror, agar makan, minum dan menentramkan hati. Itu pertama, yaitu ada tuntutan. Yang kedua, walidukhuliyya ilmu an-nasah al-mukhatabati alaiha, karena masuknya ya yang menunjukkan wanita yang diajak bicara pada lafaz-lafaz tadi. Tayyib. Berarti syarat fi'il amr ada berapa? Syarat fi'il amr ada berapa? Fi'il amr ditunjukkan oleh apa? Gimana kita tahu ini fi'il amr? Gimana kita tahu ini fi'il amr? Salah satunya apa? Nah, tak siap ya. Masuknya ya mu'annasa al-mukhatabah. Dan apalagi? Menunjukkan apa? Selain masuknya ya, juga menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Menuntut sesuatu. Menuntut sesuatu. Tuntutan, menunjukkan adanya tuntutan. Perintah, permintaan, misalkan adanya permintaan, perintah makanlah, minumlah. Jadi dikatakan fi'il amr jika memenuhi 2 syarat. Syarat pertama adalah dia mungkin dimasuki ya, tidak harus dimasuki ya, tapi mungkin dimasuki ya. Yang kedua apa? Sudah dijawab tadi, sudah dijawab sama Mas Ismail tadi. Dari kata di Malaysia, Bang Ismail. Apa jawabannya yang kedua tadi?
Menunjukkan apa? Adanya tuntutan, permintaan atau perintah, adanya perintah. Nggak tanya apa? Kot. Kot sudah lewat pembahasannya tuh. Kot bukan fi'il. Kot adalah huruf. Huruf tahqiq menunjukkan kepastian. Kot huruf. Yang setelah kot baru dikatakan fi'il. Setelah kot. Kot akala, dia sudah makan. Kot sendiri harf dia. Kita sekarang bahas apa? Fi'il amr. Thayyib. Amma idza ikhtalla ahadus syartain, adapun jika salah satu dari dua syarat tadi itu cacat, ikhtalla yaitu cacat atau rusak. Anil lafadz yaitu rusak dari lafadznya, yaitu tak dijumpai, tidak menunjukkan adanya perintah atau apa, tidak ada ya di situ misalkan. Atau tak harus ada ya tapi dia tak layak menerima ya di situ misalkan. Falaisa bi fi'lil amr, maka dia bukan fi'il amr. Nah, penjelasannya ada di catatan kaki, cuma khawatir nanti pada bingung, jadi tak perlu dibaca untuk yang masih baru-baru. Yang lama mengambil faedah bagus sekali, baca sendiri di catatan kaki di situ. Tapi intinya fi'il amr dia mengandungi dua kemungkinan, dua perkara. Pertama adalah menunjukkan adanya perintah atau tuntutan. Yang kedua, ada ya atau mungkin untuk menerima ya. Tayyib. Wa hunaka alamatul fi'il. Secara umum di sana masih ada alamat-alamat fi'il, entah fi'il amr ka, entah fi'il madhi ka, fi'il mudhari ka misalkan. Fi'il amr sih biasanya cuma dua ini aja pembahasannya. Lam yadkur hal mu'allif, tidak disebutkan oleh si penulis rahimahullah, takhfifan litullabil badiin, untuk meringankan para pelajar yang pemula. Nah, sekarang kita coba masuk ke murajaah dan tamarin, perlatihan. Yang pertama, mahia alamatul fi'il. Apa saja alamat fi'il? Iya, ada qad, apalagi ada sin, ada saufa, ada ta'u ta'nis sakinah. Harus disukun. Kalau tak disukun, boleh jadi dia bukan itu. Tayyib, ini yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum. Kemudian yang kedua, ilakam qismin, sampai menjadi berapa jenis tangqasimu alamatul fi'il. Alamat fi'il dibagi menjadi berapa? Ya. Selasa. Apa saja itu? Kita tidak mengatakan pembagian fi'il, tapi pembagian alamat. Ada alamat yang khusus untuk, ada yang khusus untuk fi'il madhi, ada yang khusus untuk fi'il mudhari, ada yang khusus untuk fi'il amr. Masih ada lagi tak? Ya, ada yang gabungan fi'il madhi dan fi'il mudhari, berarti ada 4 dia. Nah, ini secara mudahnya seperti itu. Nah, kalau bingung tulis jawabannya ini. Nah, biar tahu dengan cepat. Ditulis. Yang keempat, yang ketiga, mahiyal alamatul lati tahtassu bil al-fi'lil madhi. Apa alamat yang khusus untuk fi'il madhi? Apa alamat khusus fi'il madhi? Senang tak? Mungkin masih susah ya? Apa? Yang keras? Bukan. Apa? Iya, menerima ta'nis as-sakinah. Qalat lahum rusuluhum qalat namlatun. Nah, ingat pelajaran yang itu, ada tak. Itu khusus untuk fi'il madhi, tak. Tak yang di belakang yang disukun. Kemudian yang keempat, kam alamatan tahtasu bil fi'lil mudhari. Ada berapa alamat yang khusus untuk fi'il mudhari? Apa itu? Iya, sin dan saufa. Walaupun di sana ada aja, tapi kita sesuai yang dibahas di sini. Biar tidak panjang-panjang. Yang kelima, mahiyal alamatul lati tashtariku bainal madhi wal mudhari. Apa alamat yang diperkongsikan, diperserikatkan bagi fi'il madhi dan fi'il mudhari? Alamat yang masuk ke fi'il madhi boleh, fi'il mudhari boleh, masuk ke isim tak boleh.
Qad. Iya, betul, qad dia. Yang keenam, mahiyal ma'ani allati tadullu 'alaiha qad. Apa makna-makna yang ditunjukkan oleh qad? Ya, qad menunjukkan apa? Dipastikan. Iya, yaitu tahqiq, kepastian. Ada lagi nggak yang lain? Makna qad apa? Masih ada apa? Sudah dekat. Iya, at-taqrib yaitu mendekatkan, masanya. Ada lagi. Sih, rata-rata dua itu aja ya. Ada sebagian ahli nahwu mengatakan apa? Yaitu taksir, tapi dibantah oleh yang lain. Ada lagi tak? Taklil. Iya, taklil, betul. Yaitu menunjukkan sedikit. Qad yasduqul kadzub. Terkadang pendusta itu jujur. Oh, iya. Kemudian yang ketujuh, ala ayyi syai'in tadullu ta'ut ta'nis sakinah. Ta'nis sakinah menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya gimana? Ta'nis sakinah menunjukkan bukan yang itu yang diingat sekarang. Menunjukkan bahwasanya kalimah yang dia tempeli adalah iya fi'il madhi, boleh, betul. Karena dia sebagai alamat untuk fi'il madhi. Yang ke-8, ma huwal makna alladzi tadullu alaihi as-sin wa saufa. Apa makna yang ditunjukkan oleh sin dan saufa? Fa'il mudhari'. Si betul, dia menunjukkan kepada adanya fi'il mudhari'. Cuma dia yang ditanya sekarang apa maknanya? Apa makna sin dan saufa? Menunjukkan makna apa itu? Sin dan saufa menunjukkan pada makna apa? Nah, betul, yaitu apa? Penundaan atau nanti, yaitu masa hadapan. Ya dulu ala istiqbalil fi'il. Fi'ilnya itu untuk masa hadapan, bukan sekarang. Kita tahu fi'il mudhari boleh untuk sekarang, boleh untuk besok-besok istilahnya ya. Tapi kalau diberi sin atau saufa menunjukkan memang bukan untuk sekarang, tapi masa hadapan. Mungkin nanti atau besok atau entah bila-bila. Yang ke-9, wa mal farqu bainahuma. Apa perbedaan antara sin dengan saufa? Kalau saufa bagaimana? Kalau saufa gimana? Iya, maksudnya lebih jauh. Menurut pendapat apa? Basriun. Saufa lebih sedap di telinga. Sih, memang di telinga lebih sedap suaranya itu saufa. Oh, iya. Kemudian yang ke-10, hal ta'rifu alamatan tumayyizu fi'lal amr. Apakah Anda tahu alamat yang membedakan fi'il amr? Apa alamat fi'il amr? Bagaimana kita tahu suatu fi'il adalah fi'il amr? Dia menerima Udah sejak tadi lah pembahasan hari ini. Apa itu alamat fi'il amr, Pak? Menerima ya apa? Ya yang menunjukkan yang menunjukkan apa? Iya, perempuan yang dikawini, bukan itu pembahasannya. Perempuan yang dibully, bukan, kasihan. Perempuan yang diajak bicara. Iya, perempuan yang diajak bicara, bukan yang dilamar. Yang diajak bicara, ta'ut ta'nis as-sakinah. Dan juga satu lagi syaratnya apa tadi? Iya, adanya tuntutan, adanya perintah, permintaan, misalkan atau doa, misalkan. Nah, itulah fi'il amr. Jadi menggabungkan dua alamat. Tak harus ada ya, tapi boleh menerima ya. Sekarang yang ke-11, masalah berikan contoh li qad ada lati alat tahqiq yang menunjukkan kepada kepastian. Contohnya apa qad? Contoh kalimat. Apalagi diulang? Qad. Aywa, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan segala sesuatu itu punya kadarnya. Atau apalagi? Qad khalat, aywa, telah berlalu.
Aywa qad khalat qablakum qad khalat min qablikum sunan, misalkan. Ya? Qad sami Allah, Allah telah mendengar, menunjukkan kepastian, ya. Qad faradallah, sungguh Allah telah mewajibkan. Nah, sudah. Sekarang yang 12. Masil liqat adalah alat takrib yang menunjukkan mendekati apa? Iya, seringnya contoh itu yang paling memudahkan kita untuk ingat. Qad qamatis shalah, bukan sudah tegak tapi sebentar lagi salat akan ditegakkan. Baik. Baik, kemudian yang ke-13, masil liqat adalah alat taklil. Qad yang menunjukkan kepada sedikit, misalkan apa? Qad yasduku pakai fi'il mudhari. Qad yasdukul kadzub. Terkadang pendusta itu jujur. Baik. Mungkin nggak orang selalu dusta tak pernah jujur? Tak mungkin kan? Kadang jujur. Walaupun dia pendusta, kita tanya, mau duit ini tak? Jelas dia akan mau tuh. Takkan dia bilang, tak mau lah. Dia akan bilang, oh saya mau. Jujur, kali ini memang dia mau duit. Kalau bilang tak mau, rugi sendiri. Nah sekarang ke-14, ini lebih mudah. Sudah ada contohnya, tinggal kita tengok-tengok alamatnya. Oh tapi besok aja ya berarti ya, waktunya tak cukup. Baik, besok insya Allah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang punya buku tulis jayid sudah mempersiapkan ini adalah ini adalah ini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.